Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Baik, alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di sini di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah menambah keimanan kita serta memperberat timbangan kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga Allah jadikan kita dari bagian umat tersebut. Allahumma amin. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya. Pertama-tama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan antum semuanya. Nah, di kesempatan kali ini, pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan. Sekarang kita berada di tanggal berapa Syawal, ibu-ibu? 28, betul apa tidak? 28 atau 29 sekarang? 27. Taib. Ya, alhamdulillah kita bisa mengisi dengan kajian kita kembali, dan pembahasan kita ada pada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masuk kepada pembahasan bab ke-41, babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab yang bicara tentang orang yang menanggung dua atau satu anak perempuan. Dan kita akan gabungkan pembahasan dengan bab yang berikutnya, bab man ala thalatha akhwat. Bab yang berbicara tentang dia yang menanggung ketiga saudari perempuannya. Bab 41 dan 42 semuanya sudah ketemu di halaman 100 atau 99 ya, di awal 99. Hadis atau athar yang ke-76 ya. Ana bacakan terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Harmalah bin Imran Abu Hafs at-Tujaybi an Abi Usyanah al-Mu'afiri an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatih kunna lahu hijaban minan nar. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Uqbah bin Amir, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan ia bersabar terhadap mereka serta memberi mereka pakaian dan hartanya, maka mereka akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Hadis sahih. Hadis yang ke-77, haddatsana al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Fitr an Shurahbil qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Hadis hasan li ghairihi.
Dari Syurahbil ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan lalu ia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis hasan li ghairi. Hadis yang ke-78, kita bacakan dulu hadisnya baru nanti kita akan sebutkan faedahnya. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsani Ali bin Zaid qala haddatsani Muhammad bin Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banatin yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah albattah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wathnatain ya Rasulullah, qala wathnatain. Hadis hasan. Dari Muhammad bin Munkadir mengatakan kepadaku bahwasanya Jabir bin Abdullah mengabarkan kepada mereka, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan yang ia melindunginya, mencukupinya dan menyayangi mereka, niscaya ia akan masuk surga. Lalu seseorang dari orang yang hadir berkata, meskipun 2 wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, nah, meskipun 2 orang. Hadis hasan. Kemudian masuk kepada bab yang ke-42, babu man ala thalatha akhwat. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an Sa'id bin Abdurrahman bin Muqmil an Ayyub bin Bashir al-Ma'awi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadi thalathu banat aw thalathu akhawat fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memiliki 2 anak perempuan lalu ia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudari lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, melainkan ia pasti masuk surga. Hadis hasan. Jadi akhwat semuanya, azanillahu wa iyyakunna jami'an, hadis-hadis yang kita baca adalah hadis yang memiliki satu tema pembahasan, yaitu agungnya, dahsyatnya, keutamaan menanggung seorang wanita, ya. Terlebih lagi dia adalah wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Dan dari sini, ya, faedah yang bisa kita petik dari 3 hadis atau 4 hadis yang kita baca, lihat bahwasanya agama Islam sangatlah memuliakan seorang wanita. Agama Islam sangat memuliakan mereka semuanya. Berbeda sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil, bagaimana wanita direndahkan, bagaimana wanita diperlakukan dengan zalim, ya. Bagaimana di Cina, bagaimana di India, di Persia, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memperlakukan wanita, meninggalkan mereka tatkala mereka sedang datang haid, datang bulan, tidak boleh menyentuhnya, ya, menganggap mereka secara utuh najis, ya. Sangat berbeda dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula kita lihat bagaimana wanita atau perempuan di zaman jahiliyah sangatlah direndahkan, ya. Sangatlah direndahkan. Seorang bisa menikahi puluhan bahkan ratusan wanita, ya. Seorang kalau dia mendapatkan kabar bahwa yang lahir dari istrinya adalah anak perempuan, maka dia pun malu di hadapan kaumnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun." Kalau dikasih tahu bahwa yang lahir adalah anak perempuan, maka wajah mereka berubah. Mereka pun marah, mereka pun malu di hadapan kaumnya. Kenapa? Karena yang lahir adalah anak perempuan. Itu sosok yang lemah, yang mungkin membebani nafkah dari bapak atau ibunya, ya, sehingga dia malu, sehingga dia mulai berpikir, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah anak perempuan ini saya tanggung saja, tetapi saya juga harus sekaligus menanggung malu, ya, di hadapan kaum saya? Am yadussuhu fit turab, atau justru saya kuburkan saja sejak kecil? Sa'ama yahkumun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh, atas dasar dosa apa dia dikubur hidup-hidup, ya. Dan subhanallah, para pakar tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak bertanya kepada yang menguburkannya, tapi bertanya kepada yang dikuburkan. Ya. Menunjukkan bahwasanya tidak akan ada jawaban yang bisa dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang keliru, ya. Di sini wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Bagaimana tatkala dia masih kecil menjadi tanggungan kedua orang tuanya, bapaknya, atau kalaupun bapaknya enggak ada, maka bersama saudaranya, kalau dia menyikapinya dengan baik, mempergaulinya, membantunya, ya, bersikap dengannya dengan baik, ya, bergaul dengan yang baik, maka dia bisa menjadi hijab dari api neraka, ya. Memberikan nafkahnya, memberikan pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, ya, maka dia bisa menjadi hijab dari api neraka. Dan bagaimana wanita tatkala dia sudah menikah dengan seorang suami, maka mudah bagi dia untuk dibukakan pintu surga. 8 pintu surga dibukakan sekaligus. Dia bisa masuk dari pintu mana saja tatkala dia taat kepada suaminya. Tatkala dia menunaikan salat yang 5, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, maka dikatakan nanti silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Keutamaan yang tidak bisa didapat kecuali orang wanita yang menikah. Dan tatkala dia menjadi seorang ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam rijlaiha, maka ikutilah atau peganglah kakinya karena di situ ada surga. Ya, ini ketundukan yang benar-benar kepada seorang ibu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah pesan penting untuk bersikap kepada ibu harus lebih baik dan lebih utama dan lebih didahulukan, bahkan didahulukan lebih dari seorang ayah. Dan hadis yang sudah kita dengar, didahulukan sebanyak 3 kali. Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, baru setelah itu bapakmu, ya. Sehingga dosa besar tatkala seseorang berbuat durhaka kepada ibunya, ya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik adalah
bentuk penanggung-jawaban ya atau bentuk penanggungan kepada mereka adalah dengan memperhatikan sebagai berikut. Memperhatikan makanannya, dikasih makan sesuai dengan kebutuhan ya. Dikasih makan sehari berapa kali Ibu-ibu? Sehari cukup 2 kali ya. Karena makan pagi pun sebenarnya bisa di skip apa tidak? Bisa dilewati apa tidak? Bisa ya. Nah, kalau tidak makan pagi pun, kalau tidak sarapan pun ya badan oke-oke saja. Yang terpenting adalah al-ghada wal asya. Ini makan siang dan makan malamnya ya. Kemudian memberikan hak pakaiannya, tempat tinggalnya. Dan yang terpenting kalau dilihat bahwasanya anaknya, putrinya atau saudarinya yang menjadi tanggungannya dirasa layak ya, sudah mampu untuk menikah, maka bentuk penanggungan dari bapaknya atau saudaranya adalah mencarikan jodoh yang saleh, mencarikan pasangan yang saleh. Bukan sebatas udahlah pilih silakan ya, yang mana saja yang kamu mau ya, ini salah. Tapi dicariin mana yang saleh ya. Ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan, cari cross check bagaimana orang tersebut. Jangan dibiarin aja, jangan modal percaya dengan CV. Kalau CV gampang dibagus-bagusin ya. Ditulis di CV fulan hafalan 30 juz. Iya, hafalan 30 juznya kapan? Ya, terakhir waktu SD kan? SMP kan? Nah, sekarang masih ada apa tidak? Ya. Banyak yang hilang. Ya. Jadi sebagai modal di CV saja. Oh, 30 juz. Ya. Ustadz rujukan. Nah, sekarang kan ada begitu tuh kalau di CV. Ustadz ini. Nah, tapi akhlaknya nggak dilihat. Bagaimana cara memantau itu semuanya? Lihat bagaimana lingkungannya, lihat track recordnya, gimana dia bekerja, lihat dahulu bagaimana dia sekolah, lihat siapa teman-teman calonnya. Jadi jangan asal dilepaskan begitu saja. Karena kita akan melepaskan putri kita, saudari kita dengan sosok ini ya. 24 jam nanti dia bersama kita. Kalau ini dijalankan dengan baik-baik, maka insya Allah Allah akan bantu rumah tangganya. Tapi kalau walinya lalai di situ, subhanallah, akan banyak masalah. Ya. Kayak banyak ya kejadian-kejadian. Dari CV-nya dari luarnya kelihatan baik, tapi setelah itu, kok banyak masalah. Ternyata lakinya main tangan, ternyata lakinya begini, ternyata lakinya begitu. Ya. Itu dikarenakan walinya lalai dalam mencari betul bagaimana kondisi calonnya. Jadi ini adalah bentuk tanggungan kepada putrinya atau saudarinya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita petik adalah wanita adalah makhluk yang lembut. Ya. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan mereka dengan gelas kaca. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir. Yani berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Hati-hati ya. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap. Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Ya. Yakni berikanlah nasihat kepada wanita, kepada perempuan, kepada istrimu, kepada saudarimu, kepada anakmu dengan cara yang baik. Fa innaha khuliqat min dhila. Mereka itu diciptakan dari apa ibu-ibu? Dari tulang rusuk. Wa inna a'waja dhila'in a'lah. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Ya. Jadi jangan dipaksa. Jangan bawaannya serba pengen cepat untuk meluruskan seorang wanita. Ya. Karena kalau kita berupaya untuk meluruskan dengan cepat, kita kenceng-kencengan, hancur semuanya ya. Hancur semuanya. Makanya pentingnya memberikan wasiat, memberikan nasihat dengan cara yang baik,
Jangan menyimpulkan, oh udah dinasihatin baik-baik nggak bisa Ustaz. Ya, udah pakai cara kasar saja, ini salah. Ya. Tetap berupaya memberikan wasiat, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa kita ambil adalah butuhnya kesabaran dalam mendidik mereka, dalam merawat mereka, dalam menanggung kebutuhan mereka. Karena yang kita hadapi adalah sosok wanita, ya, yang sangat perasa, yang sangat sensitif, ya. Apalagi kalau masuk fase apa? Fase haid. Ya. Oh, lebih sensitif lagi. Hormonnya berubah. Ya. Dan yang kita hadapi adalah wanita yang lemah, butuh kesabaran. Kalau laki-laki yang nggak sabaran, bawaannya yang cepat, semuanya cepat. Semuanya berubah dengan sesuai apa yang dia harapkan. Ya. Dan ini salah. Cara yang benar adalah perlahan-lahan, sabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya. Tapi subhanallah, dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, dengan kelemahannya, sensitifnya, ya. Bagaimana suatu umat itu akan baik tatkala wanita di tengah-tengahnya itu pun baik. Begitu pula suatu umat akan buruk tatkala wanita di tengah-tengahnya buruk. Banyak wanita yang gak punya malu, banyak wanita yang nemplok sana, nemplok sini, ya. Mudah bergaul kepada laki-laki lawan jenis yang bukan mahramnya, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Kemudian yang kelima adalah hak perempuan atau anak perempuan atau saudari perempuan lebih ditekankan dibandingkan hak anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dikarenakan keterbatasannya, karena kelemahannya, wanita pada umumnya, pada dasarnya dia tidak bisa mencari nafkahnya sendiri. Ya. Pada dasarnya wanita itu sangatlah lemah. Ya. Sehingga butuh diayomi, butuh dibantu. Ya. Butuh diberikan kebutuhannya. Ya. Yang keenam, penyebutan bilangan tertentu dalam hadis Nabi SAW mengatakan 3, ya. Dan Nabi SAW mengatakan 2, bukanlah pembatasan. Ya. Berarti kalau 4 gimana Ustaz? Apakah enggak masuk? Tetap masuk hadis ini. Kalau 5 masuk juga hadis ini. Jadi penyebutan bilangan 3 ataupun 2 itu bukan pembatasan. Ya. Dilihat dari mana? Tadi sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa thintaini ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Tadi Nabi SAW menyebutkan 3. Sahabat ini bahasa kita nego. Kalau 2 bagaimana Rasulullah? Wa thintaini. Nah, meskipun juga 2. Para ulama juga menyebutkan sekiranya ada sahabat yang menyebutkan bagaimana kalau 1 ya Rasulullah, maka Nabi SAW pun juga akan mengiyakan. Ya. Jadi kabar gembira bagi siapa saja yang dianugerahkan anak perempuan. Ya. Ada anak perempuan yang sampai 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang seluruh anaknya anak perempuan. Ya. Dan juga bentuk anugerah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi saudaranya menanggung saudarinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, pentingnya menghadirkan fadilah-fadilah di atas. Karena banyak yang lalai, banyak yang tidak tahu keutamaan menanggung anaknya sendiri, putrinya sendiri, saudarinya sendiri. Banyak yang tidak tahu. Maka tatkala dia tidak menghadirkan keutamaan ini, fadilah ini, bawaannya beban. Bawaannya merasa ditumpangi. Karena tidak dipungkiri kebutuhan wanita itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan laki-laki. Betul apa tidak? Betul. Ya, pakaiannya, ya, treatmentnya, apalah. Belum lagi kalau ada skincare yang rutin yang dipakai, gitu ya. Lotionnya dan seterusnya.
Kebutuhan wanita lebih banyak dibandingkan kebutuhan laki-laki. Kalau laki-laki bajunya itu-itu aja nggak masalah, tapi kalau wanita mau apa tidak bajunya itu-itu aja? Ibu-ibu punya berapa setel di rumah bajunya? Ada yang cuma 4, ada yang cuma 5, 6, oh biasanya lebih. Bahkan sampai gudang-gudang pun isinya baju-baju ibu-ibu semuanya. Jadi kebutuhan wanita itu sangatlah banyak. Kalau kita tidak menghadirkan keutamaan ini, ya, keutamaan bagaimana kita memberikan pakaian kepada mereka, memberikan makan kepada mereka, maka bisa jadi orang itu sakit hati. Bisa jadi orang itu merasa beban. Ya. Jadi hadirkan rasa ini. Rasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, besarnya tanggung jawab laki-laki. Baik itu seorang ayah ataupun seorang saudara, ya, yang dia menanggung saudarinya. Ya. Besarnya tanggung jawab mereka. Sehingga dia butuh untuk keluar mencari nafkah, memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya, putri-putrinya, dan juga saudari-saudarinya. Ya. Jadi jangan sampai seorang saudara acuh kepada saudarinya, mengatakan halas, nafsi, udah sendiri-sendiri. Sudah menikah kan? Ya. Saya sudah menikah dengan keluarga saya punya istri, punya anak-anak. Kamu saudariku punya keluarga juga, udah punya suami, punya anak-anak, udah sendiri-sendiri. Sehingga cuek bebek. Ya. Gak tahu saudarinya tinggal di mana, gak tahu saudarinya ekonomi bagaimana, tidak tahu bagaimana saudarinya sedang menghadapi kesulitan apa, dia tidak tahu. Ini bahaya. Pentingnya kita memperhatikan mereka. Ya. Perhatikan saudari-saudari. Meskipun dia sudah punya suami. Ya. Perhatian seorang abang kepada adiknya, yakni saudarinya perempuan. Senang adiknya diperhatiin sama abangnya. Atau adik memperhatikan kakaknya yang perempuan, senang dia. Ya. Dikasih, ditraktirin makanan, ya. Dibeliin hadiah, pakaian, senang mereka. Ya. Rasanya beda. Ya. Jadi jangan sampai seorang acuh, udahlah, itu kan kebutuhan bisa ditanggung sama si suaminya. Enggak. Terkadang kita perlu memberikan sebagian hadiah. Ya. Dan siapa yang tidak terenyuh tatkala diperhatikan oleh saudaranya. Nah, kemudian bab yang berikutnya, babu fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan menanggung putrinya yang dikembalikan. Ya. Baik dikembalikan karena dikarenakan janda diceraikan, ataupun dia dikembalikan dalam artian janda ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Kita baca dulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Musa bin Ulay an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zami sadaqah aw min a'zami sadaqah? Qala bala ya Rasulullah. Qala ibnatuka al-mardudatan ilaik laisa laha kasibun ghairuk. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nabi bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, maukah engkau aku beritahukan sedekah yang paling besar atau salah satu sedekah yang terbesar? Maka Suraqah menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yaitu bersedekah kepada putrimu yang dikembalikan kepadamu. Tidak ada yang memberikannya nafkah kecuali dirimu saja. Ya. Berikutnya yang ke-81, haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqah bin Ju'shum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqah mithlahu. Ya. Kalau riwayat yang tadi dhaif,
Maka Imam Bukhari mendatangkan riwayat yang lain, jalan yang lain, dan jalannya pun juga dhaif. Ya. Untuk menguatkan satu sama yang lain karena konteksnya sama. Hadis yang ke-82, qala haddatsana Haywah bin Shuraih, qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid an al-Miqdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Hadis sahih. Untuk menguatkan hadis yang sebelumnya. Nabi SAW bersabda, sesuatu yang engkau berikan kepada dirimu sendiri adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan kepada anakmu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan kepada pelayanmu adalah sedekah bagimu. Ya. Dari hadis-hadis ini, akhwat semuanya, kita bisa ambil faedah, ya, keutamaan menanggung kembali putri yang dikembalikan, ya. Baik dikembalikan tadi dikarenakan dia janda diceraikan, atau janda dikarenakan ditinggal wafat oleh suaminya, ya. Dan menerima kembali hal tersebut sebenarnya adalah hal yang cukup memberatkan, ya, bagi yang menanggungnya. Di satu sisi tadinya dia tidak ada sesuatu yang ditanggung, kemudian datang kembali putrinya yang dikembalikan. Dan di satu sisi dia juga merasa sedih, sakit hati, karena bapak mana yang tak sedih tatkala putrinya dikembalikan, apalagi dikembalikan karena diceraikan. Tapi dalam kesedihannya dia tetap berupaya untuk menanggung kembali putrinya. Sehingga di sini ada keutamaan yang besar. Sedang ditimpa musibah tetapi dia sikapi dengan baik, ya. Dan memang harus menyikapi dengan demikian, ya. Karena kita juga harus menaruh kasih kepada anak kita atau anak yang dikembalikan, putri yang dikembalikan. Apalagi dia sedang menghadapi sebuah cobaan yang besar, ya. Salah satu ujian terbesar bagi wanita yang sudah menikah adalah tatkala dia diceraikan, dikembalikan, dipulangkan ke rumah orang tuanya, ya. Jadi jangan main-main dengan kalimat cerai, ya. Laki-laki, nah ini adalah hal yang sangat berat bagi seorang istri, seorang wanita tatkala dia diceraikan, ya. Jangan main-main, sekedar main-main. Oh, ini saya mengucapkan ini hanya sekedar begini, hanya sekedar begitu. Jangan, ya. Dan dia harus mempelajari fikih at-talaq, bahwa saya cerai bisa dengan kalimat yang sharih, bisa juga dengan kinayah. Kalau kalimat yang jelas, ungkapan yang jelas adalah mengatakan engkau saya ceraikan, ya. Dalam bahasa Arab anti talik, maka di sini jatuh cerai. Atau dengan kinayah, ya. Dengan kinayah mengatakan pulanglah saja kamu ke rumah orang tuamu, dikembalikan. Maka di sini dibahasakan dikembalikan, ya. Dan kinayah di sini tidak sebatas dengan kalimat tersebut, tapi harus dilihat, diketahui, ditanya apa maksud dari seorang suami mengucapkan itu kepada pasangannya. Maksudnya apa kamu mengatakan pulang saja dulu ke rumah orang tua? Kalau dalam hatinya di situ dia memaksudkan untuk menceraikan, maka jatuh talak. Tapi kalau dalam hatinya enggak, Ustaz, ana maksudnya udah suruh dia pulang dulu untuk menenangkan hatinya, saya tidak maksud saya untuk menceraikan, maka di sini tidak jatuh talak, ya. Kayak tatkala Ka'ab bin Malik tatkala diasingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama penduduk Madinah dan diperintahkan untuk memulangkan istrinya, Ka'ab bin Malik mengatakan ilhaqi bi ahlik,
pulang sana ke rumah keluargamu. Dan di situ dia tidak meniatkan untuk menceraikannya, tetapi dengan maksud untuk benar-benar pulang sana, pisah dulu, karena kita disuruh pisah sama Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu, setelah selesai pemboikotannya, maka dikembalikan lagi. Ya. Jadi hati-hati dengan kalimat ini, kalimat cerai. Serius ataupun bercanda tetap jatuh cerai. Enggak, Ustaz, anak cuma bercanda. Enggak bisa. Enggak ada bercanda dalam masalah cerai. Tidak ada bercanda dalam 3 hal. Dalam masalah nikah, dalam masalah talak, dan masalah rujuk. Ya. 3 hal ini bercandanya atau seriusnya sama saja. Talatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jidd. At-talaq wan nikah, an-nikah wat talaq war rujuk. Ya. Jadi pentingnya seorang laki, ya, tadi menghadapi menaruh iba, perasaan kepada putrinya atau anaknya atau saudarinya, ya. Nah, dia sedang menghadapi kondisi yang berat, ya. Jangan justru kita memperberat dengan sikap kita kepada dirinya. Kelihatan merasa terbebani, ditahan dulu, dijaga mimik wajah, jangan cemberut, jangan bete. Atau jangan mengungkapkan ungkapan yang semakin menyakiti hati putrinya atau hati saudarinya, ya, dengan ungkapan-ungkapan subhanallah, ya, pantas saja kamu diceraikan, ya, kamu malu-maluin, dan seterusnya, ya. Gak ada sejarahnya keluarga kita ada yang diceraikan, ini kamu satu-satunya pertama kali. Nah, ini memberatkan, ya. Tapi berupaya untuk membantunya memenuhi kebutuhannya, ya. Karena statusnya sekarang menjadi apa itu? Kalau sudah diceraikan, menjadi janda. Dan menanggung seorang janda ada keutamaan lebih di situ. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berjuang untuk menanggung seorang janda dan anak-anak miskin, orang-orang miskin, dia seperti mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan menanggungnya berbagai model, menanggung janda, menanggung anak-anak miskin, orang-orang miskin itu bermacam-macam. Entah dia yang menanggungnya sendiri, dia memenuhi kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, dia sediakan tempat, ya, untuk orang-orang miskin atau untuk janda-janda, ya. Bisa demikian. Atau dia yang mencarikan orang lain, dia merasa dirinya nggak cukup nih, harta saya nggak cukup, dia carikan donatur. Siapa nih yang bisa nih ngasih nih? Ada orang-orang miskin di sini, ada janda-janda di sini, karena janda-janda kasihan, ya. Banyak janda-janda yang subhanallah dahulu dalam kondisi yang nyaman, tentram, kondisi yang enak, tapi subhanallah dia diceraikan. Tapi subhanallah dia ditinggal wafat oleh suaminya, ya. Ini kondisi yang menyedihkan, ini kondisi yang sangat berat. Maka tak heran Nabi SAW memberikan ganjaran yang istimewa juga. Dia layaknya mujahid fi sabilillah. Ibnu Battal mengatakan mujahid fi sabilillah versi ini luar biasa, ya. Dalam maknanya, yakni dia tidak perlu keluar dengan hartanya, dia tidak perlu keluar dengan raganya, dia tidak perlu keluar dengan pedangnya, dia tidak perlu mengancam nyawanya. Tapi di sini dia bisa mendapatkan keutamaan hanya dengan menanggung orang-orang miskin dan janda-janda, ya. Yang janda kebutuhan dirinya, kebutuhan anak-anaknya juga, ya. Ini armalah, itu janda-janda yang punya anak, yang punya buntut, yang punya 1 buntut, 2 buntut, 3 buntut, subhanallah, ditinggal suaminya, kelimpungan, ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikannya, ya. Jadi jangan hanya fokus, ya, tanpa mengecilkan apa yang dikerahkan. Jangan hanya fokus kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim. Dan itu sebenarnya positif, bagus. Sebagian orang tutup mata dengan janda-janda, ya.
Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ke-44, bab yang ke-44, babu man kariha an yatamanna al-maut. Babu man kariha an yatamanna mautal banat. Ya. Bab orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak perempuannya. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Harith an Abi Rawwa' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan kana indahu. Dari Ibnu Umar, ini adalah athar dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seseorang di sisi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Walahu banat fatamanna mautahunna. Ya. Orang ini memiliki putri-putri yang dia berharap putri-putrinya cepat meninggal. Dan itu diketahui oleh Ibnu Umar. Faqadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun marah. Faqala anta tarzuquhunna, memang kamu yang menanggung rezekinya. Ya. Jadi di sini Ibnu Umar marah kepada orang ini karena dia mengharapkan kematian anak-anaknya. Ya. Dari sini ikhwah atau akhwat, kita bisa ambil faedah. Ya. Yang pertama, tidak boleh atau haramnya, dibencinya, ya, mengharap kematian anak kita. Ya. Nggak boleh mengharap kematian anak kita dalam kondisi apapun. Ya. Baik ekonomi sedang sulit, ya, sedang terhimpit dan seterusnya, nggak boleh kita mengharapkan kematian anak kita. Ya. Terlebih lagi yang di sini pembahasan adalah anak-anak perempuan. Ya. Nah, anak-anak perempuan beda dengan anak-anak laki-laki tadi. Anak-anak perempuan dia lemah, ya, dia tidak bisa mencari nafkah, ya, pada umumnya, ya. Berbeda kalau anak laki-laki, ya. Dahulu orang-orang senang dengan anak-anak laki-laki, ya, zaman jahiliyah senang dengan anak laki-laki karena nasabnya tetap bersambung. Berbeda dengan anak perempuan, terputus. Ya. Terus kebutuhannya tidak sebanyak kebutuhan anak-anak perempuan. Dan anak laki-laki bisa dididik untuk jadi jagoan, untuk berburu, nyari makanan dan seterusnya, untuk berperang, jadi jagoan, jadi penerus. Tapi itu tidak dengan anak-anak perempuan. Sehingga sebagian mereka yang masih ada penyakit jahiliyah tidak senang dengan anak-anak perempuan. Kayak sebagian anak-anak perempuan di zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup. Ya. Tadi kalau dikasih tahu bahwasanya yang lahir adalah anak perempuan, mereka tidak suka, malu dia di hadapan kaum-kaumnya. Ya. Dan ini termasuk sifat jahiliyah, harus kita hilangkan. Ya. Yang kedua, faedah yang bisa kita petik adalah bahwasanya tidak bolehnya kita mengkhawatirkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi rezeki kepada anak kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dalam ayat yang lain, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, khawatir makan bersama kalian, khawatir ngambil jatah rezeki kalian. Enggak mungkin ngambil jatah rezeki orang lain. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang menanggung rezeki mereka dan juga kalian. Jadi kita tuh kepada anak-anak kita, ya, memang secara zahir kita yang ngasih makan, kita yang ngasih pakaian, ya. Tapi kita hanyalah perantara. Kita hanyalah wasilah saja. Tapi sejatinya yang sebenar-benar yang menanggung rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ada terbesit pikiran seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya, apa yang terakhir? Babu al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Ya. Bab anak bisa menjadi faktor penyebab sikap bakhil dan pengecut. Ya, sifat bakhil dan pengecut. Qala al-muallif rahimahullahu taala
Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Laits qala kataba ilayya Hisham an abi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yawman wallahi ma 'ala al-ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kayfa halaftu ay bunayya faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladu al-wat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, suatu ketika bapakku yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang ada di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan Umar, yakni yang masih hidup. Ya, karena pada saat itu Nabi SAW sudah wafat. Di orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini saat ini yang masih hidup adalah Umar. Demi Allah, dia bersumpah. Setelah itu Abu Bakar keluar dan gak lama masuk lagi, balik lagi. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya yaitu Aisyah, kaifa halaftu ay bunayya? Tadi saya bersumpah apa wahai anakku, wahai putriku? Ya. Faqultu lahu, maka aku sebutkan kembali sumpah Abu Bakar. Demi Allah, tidak ada yang di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan Umar bin Khattab. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun bahasakan dia menjelaskannya, mengklarifikasikannya. Yakni maksud saya adalah a'azzu alayya wal waladu al-wat. Yang saya maksud adalah dialah yang paling berharga. Umar itu paling berharga buat saya. Tetapi anak itu lebih melekat kepada hati, yakni alsaq bil qalb. Ya. Jadi di sini ya menunjukkan bahwasanya wajar ya seorang orang tua ya, bapak ataupun ibu sangat mencintai anaknya. Dan inilah yang dirasakan oleh Abu Bakar. Ya. Dan tadi Abu Bakar bahkan sempat pulang kembali ya, supaya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak salah menangkap ya, tidak berkecil hati ya. Oh, dia bersumpah mengatakan orang yang paling aku cintai adalah Umar ya. Di sini Abu Bakar kembali mengklarifikasi, enggak maksudnya dia yang lebih berharga, tapi kamu sebagai anakku itu lebih melekat dalam hati ya. Adalah suatu hal yang lumrah ya. Seorang bapak atau seorang ibu sangat mencintai anaknya ya. Dan khawatir tatkala dia tidak mengkontrol cintanya sehingga offside, sehingga keluar batasan, sehingga dia semakin pelit ya. Dia menjadi pengecut ya. Pelit dalam artian bawaannya mencari harta, mencari nafkah semata-mata buat anaknya, sampai dibuat tabungan-tabungan yang sebenarnya tidak terlalu perlu ya. Tabungan buat ini, tabungan buat itu, tabungan dan seterusnya ya. Dikarenakan dia terlalu banyak menabung untuk anaknya, akhirnya dia jadi bakhil, jadi pelit. Ini yang dikomentari oleh Imam Bukhari. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau sekedar cinta wajar, tapi jangan sampai melalui batasan. Atau dia menjadi pengecut, dia takut ke sana dan kemari. Kalau di zaman dahulu dia takut berjihad. Kalau saya berjihad, nanti saya mati, anak-anak saya bagaimana? Majmanah. Jadi pengecut dia. Kalau sebelum nikah, nggak punya anak, jagoan dia. Tapi tatkala punya anak, kepikiran anaknya nanti bagaimana? Siapa yang menanggung anaknya dan seterusnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar cinta melekat dalam hati, ini suatu hal yang sangat wajar ya. Yang ke-85, qala al-mu'allif rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi bin Maimun
Qala haddatsana ibnu Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'aim qala kuntu syahidan ibna Umar itsalahu rajulun an damil ba'udah faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah وقد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانايا من الدنيا. Suatu ketika aku menyaksikan Ibnu Umar ditanya oleh seseorang. Ia bertanya tentang apa hukum membunuh seekor nyamuk dan terkena darahnya. Kala itu sedang ihram. Faqala mimman anta? Ibnu Umar pun bertanya, kamu itu dari mana? Maka orang tersebut menjawab, min ahlil Iraq, saya dari Irak. Faqala Ibnu Umar mengatakan, unzuru ila hadza, lihatlah orang ini. Yas'aluni an damil ba'udha, dia bertanya tentang apa hukum membunuh seekor nyamuk. Padahal mereka ahlul Iraq, mereka telah membunuh anak yakni atau cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Siapa di tanah Karbala itu? Husain. Padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keduanya, huma raihanaya minad dunya. Mereka berdua yaitu Hasan dan Husain adalah tumbuhan wangian yang aku cintai, aroma yang aku cintai di dunia ini. Ya. Dia bertanya, apa hukum membunuh seekor nyamuk tatkala ihram? Padahal orang-orang Irak dia membunuh cucunya Nabi SAW. Dia nanya di situ, tapi dalam perkara darah seorang manusia, darah cucunya Nabi SAW, mereka tidak bertanya. Ya. Ini diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Saksi pembahasannya, syahidnya adalah perkataan Nabi SAW, huma raihanaya atau raihanataya minad dunya. Mereka adalah ya, bunga atau tumbuhan yang wangi ya, bagiku di dunia ini. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga amat mencintai anaknya, cucunya, keturunannya. Ya. Tapi tentu tidak sampai pada batas yang tidak wajar. Tidak menjadikan beliau bakhil, kita tahu bagaimana beliau sangat dermawan. Tidak menjadikan beliau pengecut, ya. Tapi tetap dalam batasan yang wajar. Ya. Ya. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangguhkan kepentingannya, urusannya untuk kedua anaknya, yakni cucunya. Di sini disebutkan ibn ya. Padahal keduanya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat ya. Sedang salat Isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama. Maka orang-orang pun keheranan ya. Ada sebagian yang bangkit dari sujud melihat ada apa sih kok sujudnya lama sekali. Ngintip, ternyata ada anak kecil yang sedang menunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagian sahabat tatkala selesai salat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik." Ya Rasulullah, tadi kamu sujudnya lama sekali sampai kami kira tuh ada sesuatu yang terjadi. Khawatir pingsan kah atau khawatir apakah? Atau ada wahyu wahai Rasulullah ya. Apakah tadi turun wahyu? Kata Nabi SAW, enggak, tadi enggak ada apa-apa. Kullu dzalika lam yakun, bukan itu semuanya. Walakin akan tetapi ibni irtahalani, cucuku ini sedang menunggangiku ya. Lagi main kuda-kudaan.
Fakarihtu an a'jilahu hatta yaqdi hajatahu. Maka saya tidak ingin memburu-buruinya, ya, sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia senang. Ya. Jadi di sini bagaimana Nabi SAW ya, mengorbankan sujudnya, ya, dalam artian juga mengorbankan sahabat-sahabat mereka sampai kebingungan, sujudnya sangatlah lama. Ya. Ternyata dikarenakan hanya ada seorang anak yang sedang main kuda-kudaan bahasa kita. Ya, di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kecintaan ini, perhatian ini kepada anak kita itu diperbolehkan, tapi jangan sampai kita jatuh kepada sifat bakhil atau sifat pengecut, ya. Dan judul dari bab ini diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Al-waladu mabkhalatun, innal walada mabkhalatun majbanah. Nabi SAW sendiri yang bersabda tentang perkara ini, bahwasanya anak itu menjadikan seseorang itu pengecut dan bakhil. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Nah, ini yang bisa kita bahas berkaitan dengan adabul mufrad. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di bab hamlus sabi 'al atiq, yaitu menggendong seorang anak di pundak, ya, di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum. Nah, hal min soal, ada pertanyaan dari para hadirat semuanya? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pembahasan? Oh iya, tafadhal. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya, tatkala seorang bermakmum dengan seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi si makmumnya, ya. Bacaan imam adalah bacaan bagi si makmumnya. Dalam salat jahar, ya, salat jahar yaitu seperti salat yang disuarakan, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh, ya. Maka tatkala imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah, maka cukup bagi kita untuk menyimaknya. Tidak boleh kita menyibukkan dengan bacaan sendiri, ya, baca Al-Fatihah sendiri, ya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Allah taala a'lam. Nah, yang kita bahas adalah tatkala imam menjaharkan suaranya. Adapun tatkala imam melirihkan suaranya atau memelankan atau mensirkan suaranya, seperti di rakaat yang ketiga, rakaat keempat, ya, di salat zuhur, di salat isya, atau rakaat ketiga saja di salat maghrib, maka kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita. Adapun jahar, kita diam saja menyimak, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, ya. Karena enggak logis, ya, tatkala imam sedang baca terus kita menyibukkan baca juga. Lalu apa gunanya bacaan imam di hadapan kita semua? Jadi cukup bagi kita untuk menyimak bacaan imam, Al-Fatihah imam, dan kita mengaminkannya. Maka kita terhitung sudah membaca Al-Fatihah. Adapun di rakaat ketiga, rakaat keempat, atau salat-salat yang sir, maka kita membaca Al-Fatihah sendiri. Bisa dipahami di sini? Nah, kita baca, jangan ikutan diam.
Ya, adapun tatkala sujud ya tetap kita baca karena imam kan enggak menjaharkan bacaan. Ya. Tatkala ruku, tatkala sujud, tatkala i'tidal baca sami Allah Rabbana walakal hamd. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni dan seterusnya. At-tahiyat baca semuanya. Nah, itu udah sendiri-sendiri. Kalau bacaan Al-Fatihah itu dipimpin oleh imam. Bacaan surat-surat pendek dipimpin oleh imam. Maka dengarkan. Ya. Maka dengarkan dan jangan diusik dengan bacaan kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, perlu dicamkan bahwa sunnah itu ada dua model. Ya, amalan sunnah itu ada sunnah itu ada dua model. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ada sunnah yakni di situ butuh untuk kita action, butuh melakukan sesuatu. Ada sunnah tarkiyah, ada sunnah yang di situ kita dituntut untuk tidak melakukannya. Bisa dipahami di sini? Kalau sunnah fi'liyah ya udah seperti seorang diminta untuk salat witir, ya, salat malam itu sunnah. Ada actionnya, ada effortnya. Adapun sunnah tarkiyah dia tidak diminta effort di situ, dia untuk meninggalkan saja. Dan di antara bentuk sunnah tarkiyah adalah meninggalkan sunnah-sunnah rawatib tatkala safar. Karena Nabi SAW demikian. Biasaan beliau tatkala safar adalah mengqasar salat. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib jadi tetap 3 ya, bukan jadi 1 ya. Isya jadi 2 ya. Lantas apa gunanya kalau sudah diqasar justru kita dahulukan dengan salat-salat sunnah ya. Karena qasar itu fungsinya adalah untuk meringankan kesulitan yang diemban oleh musafir ya. Ustaz, meskipun sekarang safarnya kan nyaman dan seterusnya, enggak, tetap ya. Karena Nabi SAW pun juga demikian. Bahkan beliau tatkala sudah sampai tempat tersebut, tempat tujuannya tetap beliau salat qasar ya. Padahal sudah bangun tenda dan seterusnya, nyaman dan seterusnya, tetap diqasar ya. Jadi kalau sudah diqasar enggak perlu salat sunnah rawatib kecuali satu rawatib saja. Apa itu? Qabliyah fajar, sunnah fajar ya. Qabliyah fajar. Nah, bisa difahami? Jadi kalau yang tadi ibu lakukan dengan melakukan 4 rakaat qabliyah, kemudian salat zuhur 2, kemudian salat asar 2, kemudian ba'diyah zuhur 4 setelah salat qasar asar, itu keliru. Tapi tidak masalah, semoga Allah maafkan ya, Allah taala. Dikecualikan kondisi safar. Karena prakteknya Nabi SAW tatkala safar tidak melakukan rawatib kecuali sunnah fajar saja. Dan salat sunnah yang beliau tekankan dalam tatkala mukim dan safar yaitu salat sunnah fajar dan apa? Satu ada yang ingat? Satu lagi? Salat witir ya. Salat witir, salat malam 1 rakaat. Itu dilakukan oleh beliau meskipun beliau sedang safar. Tidak pernah beliau tinggalkan. Adapun qabliyah zuhur, qabliyah atau ba'diyah zuhur ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah asar, maka itu beliau tinggalkan tatkala safar. Wallahu taala alam. Nah, benar barang siapa yang menjaganya. Nah, menjaganya tatkala muqim. Ya, tatkala muqim. Jadi dalam itu untuk dalam menggabungkan berbagai macam dalil dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi? Wa jazakumullah khairan. Izin bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya apabila seorang wanita yang mampu dalam segala hal baik materi baik apa ini? Materi ya. Baik materi dan membantu seluruh keluarganya, tapi belum mendapatkan jodoh, padahal usianya sudah di atas 50 dan membuat sedih hati orang tuanya. Nah, apa hukumnya? Ya, bagaimana dia menyikapinya? Dalam artian itu pilihannya atau bukan? Ya. Itu pilihannya apa tidak? Kalau dia sudah berusaha ya
berusaha untuk menikah, ya, sudah mencari calon tapi qadarullah tidak ada yang cocok, ya, atau belum ada yang menyetujuinya, ya, belum ada yang memilihnya, padahal dia sudah berusaha, maka tidak masalah, ya. Berbeda kalau dia memang anti nikah, ya. Ada kan sekarang orang-orang yang nggak mau nikah, ya. Atau sekarang yang dia nikah tapi nggak mau punya anak, ya. Ada seperti itu. Ya, ini yang masalah, ya. Dia membenci sunnah Nabi SAW karena dia anti dengannya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, yaitu nikah, ya, salah satunya, maka dia bukan termasuk golongan. Tapi kalau dia tidak membencinya, dalam artian dia sudah berusaha, atau memang dia tidak ada hasrat di situ, ya, dia tidak ada kebutuhan di situ, ya, meskipun pada umumnya, pada dasarnya wanita butuh untuk dibimbing, butuh untuk dipimpin, butuh diayomi, ya. Wanita pada umumnya lebih selamat kalau dia berpasangan, ada yang memimpinnya, dibandingkan kalau dia berdiri di kakinya sendiri. Itu lebih selamat, ya, lebih selamat. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ya, itu didiskusikan dengan bijak, ya. Tapi kalau sekedar kepuasan diri sendiri atau meremehkan laki-laki, merasa udah cukup dan seterusnya, ya, maka ini yang bahaya. Nah, dengan menikah banyak sekali pintu kebaikan bagi seorang wanita, ya. Jadi jangan sampai dia meninggalkan sunnah ini, ya. Jadi dan membuat sedih hati orang tuanya, ya. Tadi dilihatlah, ya, apa yang membuat sedih ini. Kalau benar ternyata memang sikap dari anaknya yang memang anti, nah ini di sini dia berdosa. Dia berdosa. Tapi kalau dia sudah berusaha, ya, tapi ternyata tidak kunjung dapat, maka tidak perlu bersedih, ya, bersabar, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Jadi majelis yang menambahkan keimanan, ketakwaan bagi kita semuanya, memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.